Jadi Paulus itu ngaku Tuhan ya. Jadi Edis dan kawan-kawan jemaat Kristen menuhankan Paulus gitu teman-teman ya. Berkaitan yang ditanyakan Edis ya, betulkah Zaid itu menyerahkan istrinya kepada Nabi Muhammad? Kan Zaid menceraikan dulu toh ya. Kalau udah diceraikan bukan istri dari Zaid lagi, lalu diambil oleh Rasulullah menjadi istrinya, itu wajar des. Yang penting halal. Yesus dibawa iblis. Yesus itu menaati perintah iblis. Terus Yesus itu ya, dia patuh dan tunduk sehingga dibawa iblis. Artinya Yesus pun menuhankan iblis. Ya, kau lupa di kitabmu Tuhan minta jatah perempuan yang perawan des. Lagi-lagi Tuhannya Edis. Aduh, di kitabnya urusan perempuan minta jatah 32 perawan ya. Ngomong satu-satu, 5 menit kamu, 5 menit saya. Ayo. Tapi no hujat ya. Nggak ada hujat. Syaratnya itu no hujat. Sob, pantang No, saya menghujat. jangan menghujat. Silakan. Hah? Tidak ada menghujat, silakan. Oke. Oh, tidak ada menghujat ya. Pegang kata-kata dia ya teman-teman. Yang Kristen pegang kata-kata Edis juga ya. Gak apa-apa, aku kasih 5 menit 5 menit. Dia mau ngomong 5 menit dan saya ngomong 5 menit. Gak apa-apa, saya kasih teman-teman. Kau duluan. Baik, terima kasih. Pembukaannya yang tadi ya, pembukaannya yang tadi. Baik, terima kasih ya. Sambil saya mengganti layar saya sebentar ya. Ya, baik. Nah, teman-teman sekalian, inti dari perdebatan Islam dan Kristen setelah saya pelajari adalah orang Islam meminta, jangan tuhankan Yesus. Ternyata malah kalian mentuhankan Muhammad. Bagaimana mungkin kalian suruh kami berhenti mentuhankan Yesus lalu mentuhankan Muhammad? Lalu Yusuf I mengatakan begini, oh kami tidak mentuhankan Muhammad. Bohong. Yusuf I dalam satu diskusi dengan saya pernah saya tanya begini, apakah Muhammad itu secara definisi bahasa, secara kaidah bahasa Arab adalah Rob? Yusuf I menjelaskan dengan gamblang, dibuka kamus. Ya, di dalam kamus bahasa Arab, Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuan, bisa pemimpin, bisa guru. Jadi jelas Muhammad itu kedudukannya dalam Quran adalah Rob menurut Yusuf I. Saya akui dia jempol karena dia pinter. Ya, bukan hanya Yusuf I saja, Rifa, kemudian Gus Wafi, kemudian Rashid, ya, semua tiktokers muslim itu mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Sekarang yang jadi masalah, ketika Rob itu diterjemahkan jadi Tuhan, nggak mau. Tapi di dalam Qur'annya kata Rob diterjemahkan jadi Tuhan. Makanya begini, Yusuf ketika saya tanya, Muhammad itu Rob atau bukan? Bingung Ucup jawabnya, bingung setengah mati. Makanya saya bilang gini, ketika si Rashid saya tanya, apakah keroban Muhammad dalam Islam itu sudah tidak ada lagi? Oh enggak, Muhammad sampai hari ini masih Rob. Sampai hari ini dia masih pemimpin kami. Sampai hari ini dia masih pengatur kami. Sampai hari ini dia masih Rob. Tapi ketika saya tanya, siapa Robmu? Allah, kata dia. Muhammad udah gak Rob lagi, dia masih Rob. Terus siapa Robmu? Allah, kata dia. Tadi katanya Muhammad Robmu, sekarang tinggal Allah doang yang Robmu. Berarti kesimpulannya begini, ternyata Muhammad itu Robnya on off. Sebentar on dulu. Nah on, abis itu kalau ditanya siapa Robmu, Robnya Muhammad dimatikan dulu, off, klik. Jadi ternyata Muhammadnya Rob, nyoknya on off. Gitu Jadi sebenarnya gini kalau kita mau jujur ya, kalian nggak usah ngomong yang lain lah, Usup lah. Makasih Bang Aman. Yusuf I mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Nah, masalahnya begini Yusuf. Rob itu kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, Tuhan, Tuan, pemimpin, pengatur, pemilik, itu Rob. Nggak boleh ditolak definisi itu, nggak boleh.
Ya. Jadi kalian Yusuf PE sudah mengakui bahwa dia meropkan Muhammad. Dia sudah meropkan Muhammad. Sob, bagaimana mungkin kamu suruh saya meropkan orang meninggal? Menjadikan orang meninggal sebagai pemimpin. Menjadikan orang mati sebagai pengatur. Mustahil bagi saya Yusuf yang sebagai orang sehat. Makanya Yusuf, seperti tema ini nih, stop meropkan, mentuhankan Muhammad. Yang harus dilakukan oleh umat manusia adalah mentuhankan Yesus, meropkan Yesus. Karena apa? Yesus hidup. Yesus mengalahkan maut. Yesus tahu jalan ke surga. Yesus tahu jalan kepada hidup yang abadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tahu kemana jalan kepada hidup karena dia sendiri mengalahkan maut. Masa ikut Muhammad, sob? Masa kita mau meropkan Muhammad yang meninggal di kuburan? Aduh. Sekarang nyata ya. Siapakah yang meropkan orang mati? Jawabannya adalah malu saya mengucapkannya. Tanya Rashid aja. Di VT saya, cek di VT saya tanya begini. Rashid, siapakah yang robnya adalah mayat? Rashid menjawab, Islam. Selesai kan? Jadi kalian meropkan mayat, kami meropkan Yesus yang hidup. Terima kasih. Silakan Yusuf. Makasih teman-teman. Makasih. Iya, nggak apa-apa ya teman-teman. Karena Edis minta 5 menit dan syaratnya tidak menghujat ya. Ingat pegang kosakata dia. Nggak apa-apa. Ya. Pencet dis. Mana waktunya Des? Mainkan waktunya Des. Jangan panik dulu ya. Des. Gara-gara kamu, Des ya, gara-gara kamu umat Kristen sekarang kebingungan. Bahkan 5 pendeta kemarin itu saya tanya ya Dis ya, kebingungan gara-gara kamu. Kebingungan gara-gara kamu. Nih contoh gambarnya ya, yang ku sampaikan kepada kamu nih ya. Gambar yang ku sampaikan kepada kamu tuh di belakangku itu ya Dis ya. Ini adalah efek dari pernyataan kamu sendiri bahwa Nabi Muhammad itu rob. Ya, efek dari pernyataan kamu sendiri. Ya, Des, kata kamu, Dis ya, bahwa menuhankan itu selain menaati dan mengikuti juga menyerahkan kepatuhan. Ya, menyerahkan diri untuk patuh dan tunduk. Itu namanya menuhankan. Kan kata kamu kayak gitu toh. Makanya nih, banyak ya teman-teman Kristen dan Islam jadinya bingung dengan kamu. Baik, ku ikuti definisi kamu, Dis. Aku ikuti definisi kamu. Menuhankan, menaati, dan juga ya mempersembahkan diri tunduk patuh itu dinamakan menuhankan. Des, kamu sendiri di dalam video kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan ya. Kagak percaya kamu ya, itu pertama. Kamu catat dulu bahwa kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mau kuputarkan lagi videonya gitu. Takut donaturmu kabur. Aku nggak putar dulu ya tentang masalah video itu. Tapi aku ikuti definisi kamu. Kata Paulus Des ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Des, aku mau tanya ya, jawab dengan jujur. Apakah kamu sepakat ya menaati dan tunduk patuh terhadap yang dikatakan Paulus? Ya, jawab tuh ya. Tolong kamu jawab. Aku sudah ikuti definisi kamu ya. Aku ikuti definisi kamu dalam hal menuhankan, mengikuti, menaati, dan menyerahkan diri tunduk patuh. Kata Paulus ya, bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang kutanya kau, apakah kau sepakat dengan pernyataan Paulus? Apakah kau patuh dan mengikuti tunduk kepada yang dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus itu Tuhan? Coba, kalau kau tunduk kepada Paulus, kau udah ngerti jawabannya. Artinya, Kristen sekarang bukan menuhankan Yesus, tapi menuhankan Paulus. Ya.
Des, satu lagi juga Des yang membuat kebingungan ya dari kawan-kawan kita yang Kristen sekarang tuh Des. Aku kasihan sama kawan-kawan Kristen gara-gara kamu. Jujur ya, aku kasihan dengan kawan-kawan Kristen gara-gara kamu. Des, gara-gara kamu sekarang umat Kristen pun sampai ada yang menuhankan kamu, Des. Bayangkan sampai ada yang menuhankan kamu sekarang. Saya udah tanya tuh ya, contoh sama kebenaran kemarin itu di Komal teman-teman. Pak Kebenaran, kamu sepakat nggak dengan Edis mengikuti dan menaati tunduk patuh itu sama dengan menuhankan, kata Edis. Kata dia baik, aku sepakat dengan definisi Edis. Baik, kalau Anda sepakat dengan definisi Edis, apakah kamu sepakat yang dikatakan oleh Edis bahwa Muhammad itu adalah Rob? Kata dia, sepakat. Baik, kalau Anda juga sepakat dan tunduk patuh kepada yang dinyatakan Edis, berarti apakah Anda menuhankan Edis? Ketika aku tanya seperti itu, macet. Gara-gara kau, Dis ya, gara-gara kau, sekarang umat Kristen malah menuhankan kamu. Aku curiga aja sih Dis sama kamu ya, curiga aja. Kamu tidak percaya dengan Yesus. Terus kamu ingin menggeser Paulus agar kamu dituhankan umat Kristen di zaman sekarang. Aku curiga sama kamu. Kamu ingin menggantikan Yesus jadi Tuhan gitu. Kau bikin definisi sendiri, menuhankan sama dengan menaati dan tunduk patuh. Baik, pertanyaanku satu dulu dah sama kamu dan tolong kamu jawab ya Des ya. Apakah kamu tunduk patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus itu Tuhan? Silahkan kamu jawab dulu Des ya. Atau ya. Dah. Baik, terima kasih ya. Silakan waktunya Usup ya. Usup udah babak telur deh terus. Ya, tunggu. Bu. Pusing ya, pengikut Edis pusing. Belum. Ku kirim. Baik. Bisukan dulu Sup, bisukan dulu mikrofonmu ya. Baik. Ya. Pertanyaan bagus. Oke. Kalau ada orang Kristen yang ketika saya berkata kepada dia, makan kotoran, dimakan. Lompat dari jurang, lompat. Serahkan istrimu kepada saya, dia lakukan. Kalau ada orang Kristen yang seperti itu kepada saya jawab, maka orang tersebut telah menjadikan saya sebagai Tuhannya. Ternyata tidak ada yang mau seperti itu. Karena apa? Ketika saya katakan kepada orang Kristen seperti itu, nggak ada yang menuruti saya. Artinya apa? Tidak ada. Sob, ini waktu saya, tolong. Waktu saya Sob, tadi kamu nggak saya ganggu ya. Ketika ada orang Kristen yang seperti itu, saya katakan iya, dia menuhankan saya jadinya. Tapi ternyata tidak ada yang seperti itu. Artinya apa? Tidak ada orang Kristen yang menyerahkan kepatuhan takluk mutlak kepada seorang Edis TV. Tidak ada. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang Islam takluk mutlak kepada Muhammad? Jawabannya yes, 100%. Posisi Yusuf PI kepada Muhammad seperti kerbau yang dicokok hidungnya. Mana berani Yusuf PI melawan Muhammad? Sob, seandainya Muhammad berkata, Yusuf PI serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan nggak? Kau jawab itu, kau lakukan nggak? Kalau kau berani membantah Muhammad, perhatikan, kau sama saja membantah Allah. Ingat itu, barang siapa yang taat kepada Muhammad, maka orang tersebut telah taat kepada Allah. Betul atau tidak, Sob? Ngaku kau, Sob, ngaku. Barang siapa yang durhaka kepada seorang manusia bernama Muhammad, sama saja dengan durhaka kepada Allah. Ngeri nggak, Sob? Ngeri, Sob. Makanya saya bilang, Sob, status Muhammad itu kedudukannya sudah sama seperti Allah, Sob. Di dinding masjid, mana ada Allah sendirian di situ, Ucup? Selalu ada di situ temennya, ya. Allah sampingnya ada Muhammad, setara dibikin di dinding masjid itu. Makanya Quran itu selalu ngomong Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, selalu bergandengan, berpasangan.
Ya, makanya saya bilang kedudukan Muhammad di tempat kamu itu sama seperti Allah. Makasih teman-teman. Ya. Nah, lalu bagaimana pernyataan Yusuf PI sendiri? Ya, karena dia putarkan, kita putarkan juga. Kita ikutin aja caranya ya. Bagaimana pernyataan Yusuf PI? Nih, saya putarkan, Saya putarkan ya. Saya balik dulu kamera saya. Inilah pernyataan Yusuf PI ketika dia ditanya apakah Muhammad itu Rob, dan dia bingung, saudara-saudara ya. Lihat nih. Lihat. Makasih Bang Aman, nih. Rob yang mana disematkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Rob pemimpin. Baik, berarti Muhammad adalah Rob di dalam kedudukannya dalam agama Islam, betul? Ya, bukan Tuhannya. Rob Ya, yang Rob. bukan Tuhan. Iya, bahasa Arabnya Rob, Oke. betul? Oke, bahasa Arabnya Rob. Oke, Oke, nah, baik. nah, guruku aja disebut Rob. Apalagi Nabi Muhammad bisa disematkan. Tapi apakah Rob yang setara dengan Tuhan semesta alam? Jawabannya tidak. Jelas? Baik, terima kasih Ustaz Yub. Tapi Anda sudah mengaku ya bahwa Muhammad itu juga Rob ya? Lah, tidak patut ya gelar Tidak patut. Yusuf udah berbelit-belit. Lihat nih. tersebut disematkan kepada Nabi Muhammad. Sudah Tadi dia bilang, guruku saja disebut Rob. Sekarang tidak patut. Sungguh Uncup termasuk orang-orang yang nekat. Lanjut ya. Sallallahu alaihi wasallam. Bener yang mana? Jangan kau bilang Sallallahu alaihi wasallam mau kau ganti Rob. Jangan. Enggak, Nabi makanya Muhammad saya Sallallahu Muhammad alaihi Rasul. wasallam sudah ada. Ya kalau mau Rob ya pada saat itu untuk menguasai oke gitu. Si Uncup masih bingung. Sob, tolong dulu si Rusuk. Muhammad Rob atau Udah ku jelaskan. Kau ngerti nggak penjelasanku? Sob, kau tadi sudah mengakui bahwa Muhammad Rob, betul? Tadi dengar nggak penjelasanku? Bingung. Iya, jadi teman-teman seperti yang saya katakan ya. Jadi Yusuf ini bilang Muhammad Rob, tapi seperti itu on off, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan Rob, kadang-kadang Rob. Uncup, makanya saya bilang Uncup, dia itu Rob atau bukan? Yuk, silakan Cup, tolong tegas dulu. Kalau Rob, kalau bukan, jangan on off, kadang Rob, kadang enggak. Aduh, berat si Uncup ini. Silakan Uncup. Ntar saya balik dulu kamera saya. Aduh, berat ternyata saudara-saudara. Oke teman-teman, ya gak apa-apa ya. Baik teman-teman, santai. Ya, pingsan edis hari ini ya. Makasih, teman-teman. Ya teman-teman semuanya, di video itu saya sudah jelaskan kepada kawan-kawan ya bahwa Rob itu kalau mau dipaksa disematkan oleh Edis ya, Rob yang mana? Apakah setara dengan Tuhan? Jawabannya bukan, tapi Rob pemimpin kalau Edis mau memaksakan. Ya, saya udah jelaskan Nabi Muhammad itu tidak patut dipanggil Rob karena sudah ada ya gelarnya Sallallahu alaihi wasallam. Jangan diganti Rob ya. Jadi Des ya, begini ya, kalau kau putar video aku juga akan sampaikan perkataan kamu perlu diingat-ingat, dan kamu tolong akui dulu ya atas kejujuran kamu ya. Nih ya Des, nih aku ingatkan dulu ya, sama kamu aku ingatkan dulu nih. Kan panjang lebar, tinggal jawab aja kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak, begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Oh, berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Iya. Kau ingat dulu ya dengan videomu ya. Ingat dulu dengan videomu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bible tidak mengatakan seperti itu. Ingat ya, Bible
tidak mengatakan seperti itu. Lalu kau percaya penuh dengan Paulus ya, dengan Paulus. Jadi kau dan dengan Kristen lain itu ya, kawan-kawan Kristen yang lainnya, jemaat Kristen yang lainnya, kalian itu seperti kerbau yang dicocok di hidung. Kata Paulus, Yesus itu Tuhan, kalian taati, kalian patuh ya. Nah, sesuai definisi kamu, berarti di sini Kristen dan Edis telah menuhankan Paulus, bukan menuhankan Yesus lagi. Oke ya, Edis ya? Karena pada dasarnya kamu sendiri pun tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gak percaya kamu. Di Bible tidak tertulis seperti itu kata kamu. Ingat lagi video kamu gitu ya. Jangan membuat kebohongan publik dengan jemaatmu. Jadi ya teman-teman, sekali lagi, pertama, Edis tidak percaya Yesus itu Tuhan. Terus yang kedua, kalian menaati, ya berserah diri kepada pendapat Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, artinya kalian pun menuhankan Paulus. Ya. Itu yang kedua ya, Dis ya. Terus pertanyaan kamu terhadapku. Aku sebenarnya udah jawab ya, Dis ya. Apabila istriku diminta oleh nabiku, maka ya dia sendiri yang mengajarkan bahwa seseorang yang dipisahkan rumah tangganya itu tidak diperbolehkan, Des. Ya. Tidak diperbolehkan kecuali sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau tiba-tiba ucuk-ucuk minta istri orang, mana boleh? Mana boleh? Ya jelas ku tolak. Meskipun ya Nabi Muhammad yang meminta gitu ya. Karena dia sendiri yang mengajarkan secara syariat seperti apa pernikahan yang sah. Gitu, Des, ya gitu. Itu pertanyaan dari kamu. Berkaitan kembali lagi dengan masalah Paulus. Des. Kalau Nabi Muhammad kan tidak ada tuh secara spesifik mengaku ana rabbukumul a'la. Nggak ada Nabi Muhammad ngaku Tuhan. Tapi Paulus itu dia ngaku Bapak, ngaku Tuhan, Des, ya. Nih, ku kasih dalilnya kamu ya. Nih dalilnya, Des, ya. Coba kau buka dulu di 1 Korintus 4, Des, ya. Nomor, nih 1 Korintus 4. Aku bukakan dulu sama kamu ya. 1 Korintus 4 nomor 13, Des, ya. Bukan. Bentar. Aku carikan dulu. 1 Korintus 4 nomor 15, Des. Nih. Ya. Nih, apa yang dikatakan oleh Paulus, Des? Ya. Nih. Sebab sekalipun kamu mempunyai ribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah dalam Yesus Kristus yang telah menjadi bapamu. Jadi Paulus itu ngaku Tuhan, ya. Jadi Edis dan kawan-kawan jemaat Kristen menuhankan Paulus. Gitu teman-teman ya. Dah silakan. Iya, saya jawab ya Usup ya. Tolong kalau saya jawab jangan gemetar dan jangan kejang-kejang. Silakan dipusikan Usup. Baik, inilah ya yang saya bilang, mereka ini memang terlalu banyak mengkonsumsi air seni unta. Jadi gini, ketika Paulus mengatakan akulah yang menjadi bapamu, apakah Paulus adalah bapa di surga? Jawabannya jelas bukan, muncul. Begitu loh. Sekarang begini, Muhammad adalah Rasul. Ya, Musa adalah Rasul. Berarti kesimpulannya Muhammad adalah Musa. Ini pikiran macam apa sih itu? Pantesan aja kamu masih Islam. Tadi kamu sendiri loh, Sob. Muhammad itu memang Rob, tapi dia bukan Rob yang Allah itu. Sama, Sob, sama. Teman-teman sekaligus saya konfirmasi ya. Video itu memang benar bahwa video itu adalah diskusi saya dengan Nandar. Tapi yang dihilangkan dari diskusi itu adalah konteksnya. Jadi begini. Apakah Yesus itu Tuhan? Dijawab yes, 100% Yesus itu Tuhan. Apakah Bapa itu Tuhan? Yes. Pertanyaannya begini, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Jawabannya jelas bukan, Uncuk. Makanya konteks Nandar ketika bertanya itu, apakah Yesus adalah Tuhan dalam pengertian apakah Yesus itu adalah Bapa? Jawabannya jelas bukan.
Saya tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang dimaksud Tuhan di situ adalah Bapa di sorga, yang kepadanya Yesus berdoa. Jawabannya jelas bukan. Sama seperti kamu. Kamu tidak percaya. Sob, apakah Muhammad Rob? Ya. Jangankan Muhammad, guru saya aja Rob. Apakah Allah Rob? Ya. Apakah Muhammad adalah Allah? Ya bukan. Bukan, Uncuk. Tapi kedua-duanya Rob. Rob itu bahasa Indonesianya Tuhan. Tuan sama. Yesus itu kurios. Kurios itu Tuan, ya Tuhan sama. Bapa itu juga kurios. Tuhan atau Tuan sama. Gitu loh. Apakah Bapa itu Tuan? Iya, Bapa itu Tuan. Ya, apakah Yesus itu Tuan? Iya, Tuan. Tapi apakah Bapa itu adalah Yesus? Tidak. Sama seperti kamu tadi. Paulus mengatakan, akulah yang menjadi Bapamu. Pertanyaannya, apakah Paulus adalah Bapa di surga? Bukan, Uncuk. Mahamin yang kayak gitu aja kamu gak ngerti. Buktinya kamu sendiri mengakui kok bahwa Muhammad Rob, tapi dia bukan Allah. Gitu loh cara memahaminya. Muhammad Rob, Allah Rob, bukan berarti Allah adalah Muhammad. Walaupun itu nanti bisa kita bicarakan kemudian. Apakah Allah itu adalah karang-karangannya Muhammad sendiri? Nah, itu nanti tema lain. Nah, kemudian masalah apakah Yusuf akan menolak ketika Muhammad berkata, serahkan Yusuf istrimu kepadaku. Berani kamu ya, Sob ya? Berani kamu menolak Muhammad, Sob. Sekarang saya tanya kamu, Sob. Lalu bagaimana dengan kasus istrinya Zaid? Apakah akhirnya Zaid menyerahkan istrinya kepada Muhammad? Coba, jawab itu, jawab. Kau jangan lari dari sini. Zaid punya istri. Istrinya Zaid akhirnya jatuh ke pangkuan Muhammad. Betul atau salah itu? Jangan ngeles kau, Sob. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak ada urusan bagi orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan. Gak ada, Sob. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim maupun muslimah selain mentaatinya. Berani kau melawan perintah Muhammad? Kau bilang tadi, kalau Muhammad menyuruh saya menyerahkan istrinya kepada Muhammad, saya tolak. Lancang kamu, Yusuf. Lancang kamu. Zaid saja, Zaid akhirnya menyerahkan istrinya kepada Muhammad. Zaid dikatakan dan tatkala Zaid telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, maka kami nikahkan kamu dengan Zainab. Akhirnya istrinya Zaid jadi istrinya Muhammad. Berani kamu menantang Muhammad kamu, Sob? Sob, bener gak, Sob? Barang siapa taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Barang siapa durhaka kepada Muhammad sama dengan durhaka kepada Allah. Sekarang kau udah durhaka kepada Muhammad. Berani kau melawan Muhammad kamu, Sob? Sudah saya bilang, Sob, kamu itu hidupmu itu dikendalikan oleh Muhammad. Apapun yang Muhammad katakan kau harus lakukan. Sama seperti kami orang Kristen wajib hidup dalam keadaan seperti itu kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan, saya lakukan. Yesus nyuruh saya lompat dari jurang, saya lompat dari jurang. Itu loh. Karena apa? Karena saya tidak boleh membantah apa kata Yesus. Nah, kau tidak boleh membantah apa kata Muhammad. Berani kau bantah Muhammad. Ya, karena menolak Muhammad sama saja dengan menolak Allah, Sob. Camkan itu, Sob. Silakan. Jawab. Oke, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Bang Mama, makasih. Makasih Nyaprut, makasih Bang, makasih Nyaprut. Silakan, Sob. Teman-teman, kalau kita balikkan ke Edis ya, kita balikkan ke Edis, apakah kamu menuhankan Paulus? Jawabannya tidak, kata Edis. Tidak. Ya, padahal Edis tunduk patuh menyerahkan dirinya kepada pendapat Paulus bahwa Yesus itu Tuhan. Meskipun Edis bersandiwara bahwa dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Artinya, gara-gara Edis di sini umat Kristen pertama, satu, menuhankan Paulus. Yang kedua, menuhankan Edis itu sendiri. Ya, nah,
Tuh gara-gara Edis sendiri ya, bukan salah saya gitu. Saya hanya mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Edis ya. Jadi Edis di sini melawan kitabnya sendiri ya teman-teman, di 1 Korintus 4 nomor 15 ya. Di situ jelas-jelas kok ya, Paulus ngaku bapak. Akulah bapak kalian, kata Paulus ya. Lalu ditolak mentah-mentah oleh Edis ya. Mentah-mentah ditolak oleh Edis. Bukan, Paulus itu ngaku seperti bapak di surga. Lah, kalau kau memaksakan dis ya, Nabi Muhammad itu Rob, di mana Nabi Muhammad mengaku aku adalah Tuhan? Di mana? Kalaunya Paulus ngaku dia adalah Bapa, ada. Tapi kalau Nabi Muhammad mengaku dia adalah Tuhan, itu nggak bakalan kamu temukan, Des. Ya. Jadi ya silakan kamu jujur walaupun pahit ya dengan teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen, sesuai definisi yang saya buat, mari sekarang kita menyembah dan menuhankan Paulus. Ya, kalau yang tidak mau ikut pendapat Paulus, ikuti pendapat saya. Silahkan tuhankan saya. Ya. Tadi Edis juga telah mengakui kalau ada Kristen yang mengikuti pendapatku, tunduk patuh dengan pendapatku, maka dia telah menuhankan aku, kata Edis ya. Jadi, saya acungi jempol tuh ya, makanya saya tepuk tangan tadi ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu sudah kita bahas tentang berkaitan yang ditanyakan Edis ya. Betulkah Zaid itu menyerahkan istrinya kepada Nabi Muhammad? Kan Zaid menceraikan dulu toh ya. Kalau udah diceraikan, bukan istri dari Zaid lagi, lalu diambil oleh Rasulullah menjadi istrinya, itu wajar, Des. Yang penting halal sesuai syariat. Sama dengan istriku ya. Dengan istriku ya, Des ya. Aku masih berstatus sah dengan istriku. Kalau langsung diminta oleh Nabi, nggak kuserahkan, karena dia sendiri yang mengajarkan kagak boleh merebut istri orang, nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, kalau dia meminta, aku akan menolaknya. Tapi kalau sudah kuceraikan istriku ya, kalau dia mau ambil sebagai istrinya, ya monggo silakan ya. Apa coba kayak gitu. Makanya ya Dis ya, makanya pahami konteks. Kau memaksakan Nabi Muhammad adalah Rob, tapi ketika kubalikan kepada Paulus, kau tidak mengakuinya. Panik. Aduh. Des, sebenarnya bukan cuma Paulus yang mau kusampaikan sama kamu ya. Kalian itu kebingungan sekarang gara-gara definisi itu sendiri. Kemarin 5 pendeta aku tanya bingung, gak berani jawab, macet mereka ya. Macet. Bahkan ada pendeta yang mengatakan seperti ini, Edis itu sesat. Itu kan yang dia katakan, tapi bukan mewakili Kristen. Sampai sebegitunya loh teman-teman. Gara-gara Edis doang, umat Kristen sekarang malah kebingungan semuanya gara-gara Edis. Definisi yang dibikin Edis membuat umat Kristen kebingungan. Sampai-sampai ada yang menuhankan Paulus sekarang, ada juga yang menuhankan Edis. Bahkan kalau kita baca sesuai definisi Edis ya, ada juga sampai-sampai sekarang itu menuhankan iblis jadinya. Des, aku mau tanya Des sama kamu ya. Aku mau tanya, di Matius 4 itu ya, yang kemarin dibahas tuh ya dengan Bang Nandar, itu kan Yesus tunduk patuh ya, menyerahkan dirinya di bawah iblis. Apakah kamu sepakat bahwa Yesus menuhankan iblis? Ya, tolong kamu jawab itu ya. Tolong kamu jawab sesuai definisimu ya. Menuhankan itu artinya menaati dan mengikuti serta menyerahkan diri untuk tunduk patuh. Kutanya dan tolong dijawab. Yesus di bawah iblis, Yesus tunduk patuh dengan iblis. Apakah Yesus menuhankan iblis? Oke? Syukran jazakallah. Jawab. Baik, terima kasih Usup atas pertanyaannya ya. Kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan dia ya. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya teman-teman ya. Baik, menuhankan Paulus. Pertanyaannya sekarang begini Sup. Apakah kami ketika menghadapi Paulus
Apakah Paulus menyampaikan apa-apa supaya kita mengikuti Paulus? Tidak. Baik Paulus, baik para rasul, semua memerintahkan supaya kami taat kepada Yesus. Supaya kami menyerahkan kepatuhan, ketundukan mutlak kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, seperti itu sob. Kemudian yang kedua, Paulus mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Betul. Paulus mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan di situ yang dimaksud Paulus adalah Sang Mesias. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Maksudnya adalah Sang Mesias. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Tidak. Ya. Nah, sama seperti hal yang sangat sederhana yang sampai sekarang tidak bisa dipahami oleh Yusuf. Paulus mengatakan, Paulus itu Bapa atau enggak? Nah, ini kalau dijawab secara singkat ini bingung ini ya. Pokoknya jawab, Bapa atau tidak? Bapa atau tidak? Jawabannya kalau yang kamu maksud Paulus itu adalah Bapa di sorga, tidak. Tidak. Paulus mengatakan di situ, aku di dalam Kristus yang menjadi Bapamu. Apakah Paulus adalah Bapa di sorga? Tidak, Yusuf. Sama seperti pengakuan kamu loh. Sub, Muhammad itu Rob atau tidak? Rob. Allah itu Rob atau tidak? Apakah Muhammad itu adalah Rob? Apakah Muhammad itu Allah yang Rob yang Allah? Tidak. Sama juga begitu sob. Ketika saya diskusi dengan Nandar, Nandar itu mempertanyakan apakah Yesus itu adalah Tuhan, yang dimaksud di situ adalah Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Saya jawab tidak. Ya, Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, bukan dalam artian Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, seperti yang diyakini oleh Oneness. Ya, seperti itu sob. Kemudian yang kedua, kemudian ada kata-kata harus ceraikan dulu. Ini si Uncup ini lamban sekali memahami pertanyaan saya. Makasih Bang Ahmad. Sob, dengar Sob ya, dengar. Ketika saya katakan Muhammad memerintahkan kamu untuk menceraikan istrimu, tentu saja maksudnya kau menyerahkan kepada istrimu, tentunya maksudnya kau ceraikan dulu. Jadi kamu sudah Yusuf ya, menuruti Muhammad ya. Seandainya Muhammad berkata kepadamu, Yusuf, serahkan istrimu kepadaku, maka maksudnya kau ceraikan dia, lalu kau berikan kepada Muhammad. Makanya saya bilang, Yusuf, kau itu di hadapan Muhammad seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Makasih teman-teman. Iya, di hadapan Muhammad seorang USUPI tidak berdaya. Ya, mereka ini melakukan submission, mereka ini melakukan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan kepada seorang manusia bernama Muhammad. Bahkan kalau Muhammad ngomong kepada Yusuf, serahkan istrimu kepadaku, kau harus ceraikan istrimu, lalu akhirnya istrimu kau berikan kepada Muhammad. Seperti kasus yang terjadi kepada, coba saya tanya sama kamu Sob, kasus yang terjadi kepada Zaid bin Haritha gimana? Ya, bagaimana Zaid punya istri namanya Zainab, lalu akhirnya Zaid harus menceraikan Zainab itu, lalu Zainab akhirnya diserahkan kepada Muhammad menjadi istrinya. Ayo, itu ada contohnya Sob. Kemudian kamu tidak akan boleh membantah Muhammad atas apapun yang Muhammad katakan kepada kamu. Karena apa? Surat An-Nisa ayat 80. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul, maksudnya Muhammad, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi kalau Muhammad ngomong sama kamu Sob, berikan istrimu kepadaku, ya maksudnya bukan kau berikan bulat-bulat begitu. Maksudnya kau ceraikan istrimu kasih ke Muhammad. Harus kau lakukan itu. Ya, Muhammad menikahi bekas istri anak angkatnya. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian masalah Yesus patuh kepada iblis. Sob, kalau main bola, kesimpulan menang atau kalah itu setelah 90 menit. Kalau 3-0 di 40 menit pertama itu bukan berarti kesalahan, bukan berarti kekalahan. Enggak, masih ada 90 menit berikut, 45 menit berikutnya. Sob, ketika Yesus dicobai di padang gurun, ketika Yesus dicobai di gunung, dicobai di bebungan Bait Tuhan, apakah Yesus mengikuti taat kepada perintah iblis? Tidak. Ya, ketika pada akhirnya itu iblis pergi dari hadapan Yesus karena Yesus tidak menyerahkan kepatuhan, ketaklukannya kepada iblis, tetapi dia menyerahkan kepatuhan dan ketaklukan kepada Bapa di surga karena dia mengatakan kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Silakan Sob. Lanjut.
Pusing dia teman-teman, muter-muter kagak ada jawabannya. Pusing. Baik ya, saya tanggapi dulu tentang Nabi Muhammad ya. Baik ya, begitulah ya Dis ya. Ketika kau memaksakan Nabi Muhammad adalah Rob menurut kamu ya. Sekarang ku tanyakan kepada Paulus, Des, ku harap kamu tidak mengubah-ubah kitabmu sendiri ya. Jangan lebih pintar daripada Paulus, jangan kayak gitu ya. Makanya teman-teman, saya curiga Edis ini ingin menggeser Yesus, ingin juga menggeser Paulus, agar di zaman sekarang umat Kristen menuhankan Edis ya, kayak gitu. Jangan kau ubah-ubah apa yang telah dikatakan oleh Paulus. Paulus berkata, akulah bapamu ya. Jadi dia setara dengan Bapa yang di sorga. Jadi Pauluslah Tuhanmu ya. Gitu dah ya. Jangan kau paksakan gitu dan mengubah-ubah ya. Kalau kau rujuk kepada Nabi Muhammad, apakah ada Nabi Muhammad berkata, aku adalah Allahmu? Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Atau Nabi Muhammad, aku adalah Rob? Nggak ada. Tapi kalau Paulus ada ngaku, aku adalah bapamu. Sekarang ya kawan-kawan Kristen dan Edis, silahkan tuhankan Paulus. Nah, berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad ya, kalau aku menceraikan istriku lalu diambil Nabi Muhammad istriku untuk menjadi istrinya, itu artinya aku bukan menyerahkan kepada Nabi Muhammad, tapi ya mereka berdua sesuai syariat agama Islam menikah dengan cara yang halal. Udah itu aja gitu, beres. Nggak ada yang salah tentang itu ya. Nggak ada yang salah gitu Des tentang masalah itu. Kalau aku ceraikan istriku lalu diambil oleh Nabi Muhammad sebagai istrinya, yang penting mereka menikah secara sah, secara syariat, ya boleh. Bukan berarti aku menyerahkan istriku kepada Nabi Muhammad. Begitulah ya kejadian dari Zaid bin Haritsah ya. Ketika Zaid bercerai dengan Zainab, cerai dulu mereka, lalu mau diambil Nabi menjadi istrinya, yaitu urusan Nabi dengan Zainabnya, bukan Zaid yang menyerahkan istrinya, bukan. Makanya jangan kau paksa. Terus berkaitan tentang masalah Yesus, Des ya. Yesus, Des, aku kan sesuai definisi kamu ya. Definisi kamu tentang main bola bukan itu ya yang kubahas. Bukan tentang main bola 1-0, 2-0, 3-0. Enggak. Coba kamu lihat dulu ya di Matius 4 itu, Yesus dibawa iblis. Yesus itu menaati perintah iblis. Terus Yesus itu ya, dia patuh dan tunduk sehingga dibawa iblis. Artinya Yesus pun menuhankan iblis. Ya, di situ sesuai definisi kamu, Des. Sesuai definisi kamu yang kamu bikin sendiri. Menuhankan artinya menaati dan menyerahkan diri untuk tunduk dan patuh. Yesus tuh dibawa iblis, tunduk patuh terhadap perintah iblis dia. Kayak gimana, Des? Ya, kayak gimana? Coba kau jelaskan itu. Aku tidak masalah yang akhirnya iblis lalu pun pergi. Nggak masalah itu ya. Tapi Yesus tunduk patuh terhadap iblis sehingga dia dibawa oleh iblis ke atas bukit. Pertanyaanku, Des, sesuai definisi kamu tolong jawab dengan jujur gitu ya. Jangan kamu muter-muter kayak gasing. Betulkah? Ya, betulkah Yesus menuhankan iblis ya? Coba kalau kita lihat ya, iblis mencobai Yesus di Matius 4. Sesuai definisi kamu pakai kepada nabiku ya, maka aku pakai kepada Yesus. Berarti kalau sesuai definisimu, maka Yesus telah menuhankan iblis ya. Silakan kau mau bantah definisimu sendiri. Muhammad adalah Robnya setara dengan Allah. Sekarang aku sudah bawakan 2 materi dengan kamu ya. Paulus dengan terang-terangan dia adalah mengaku sebagai Bapa. Kamu perlu catat itu. Paulus ngaku sebagai Bapa. Berarti kan dia tidak menjelaskan apakah setara dengan Bapa di sorga. Yang jelas kan dia mengaku aku adalah Bapamu. Artinya dia ngaku setara dengan Bapa yang di sorga. Selamat buat kawan-kawan Kristen dan pengikut Edis yang telah menuhankan Paulus ya. Nah, yang kedua, ku minta lagi kau jelaskan tentang Yesus dibawa oleh iblis.
apakah Yesus ini bertuhankan iblis atau seperti apa jadinya? Karena sesuai definisi kamu, sekali lagi kutekankan sama kamu bahwa Yesus di bawah iblis, dia tunduk patuh kepada iblis. Ya, artinya di sini sesuai definisi kamu bahwa iblis dituhankan oleh Yesus. Jadi seperti itu, tolong dijelaskan sekali lagi ya. Silakan ya. Makasih teman-teman, Kak Remice, Bang Aman, teman-teman sekalian, Bina Rajoali, teman-teman, makasih semua Crusader, makasih teman-teman. Oke, kita jawab si Uncup ya, teman-teman ya. Kita jawab dari yang awal sampai yang akhir. Baik, silakan waktunya tuh. Baik ya, kita mulai lagi. Kita mulai dengan acara bagaimana iblis membawa Yesus atau mencoba Yesus. Tadi Yusuf, ya makanya saya bilang pantas Yusuf ini masih Islam karena ya seperti ini, pikirannya memang ya belum sempurna. Tadi sudah saya bilang loh, Yusuf. Dikatakan mentuhankan ketika kamu menyerahkan kepatuhan secara mutlak. Saya kasih kamu contoh, Yusuf. Di situ depan itu ada orang nyuruh kamu, "Bang, tolong bentar, Bang. Buangin sampah ini ke situ." Apakah itu mentuhankan? Ya tentu tidak, Yusuf. Karena itu tidak membuktikan bahwasanya kamu menyerahkan kepatuhan secara mutlak kepada dia. Ya kan? Patuh memang. Banyak orang patuh kepada bosnya. Bosnya bilang, ambil dulu itu, angkatin dulu ini. Saya kerjakan. Kalau bos saya nyuruh saya begitu, saya kerjakan. Tapi apakah saya menyerahkan kepatuhan secara mutlak kepada dia? Kita tes. Coba dia ngomong sama saya, lompat dari jurang. Saya nggak mau. Itu tandanya bahwa saya tidak taat secara mutlak kepada dia. Saya taat tapi tidak taat secara mutlak. Maka tidak dikatakan saya mentuhankan dia. Nah kemudian kamu mengatakan, kalau begitu Yesus mentaati iblis dong. Kalau begitu Yesus mentuhankan iblis dong. Sob, lihat. Apakah Yesus menyerahkan kepatuhan mutlak kepada iblis? Ketika iblis berkata, "Jika engkau sujud menyembah aku, maka akan kuberikan semuanya ini kepadamu." Apakah Yesus lakukan? Tidak. Ya, 3 kali Yesus dicobai oleh iblis. 3 kali gagal maning, si iblis gagal maning. Tidak patuh. Yesus tidak menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada iblis. Tidak. Itulah kenapa akhirnya dikatakan dalam narasi itu di akhirnya iblis pun pergi meninggalkan dia dan dia mencari saat yang tepat untuk mencoba Yesus lagi. Nggak berhasil. Jadi gimana logika kamu mengatakan Yesus mentuhankan iblis? Makasih. Jawabannya tentu tidak, Yusuf. Makanya saya bilang kepatuhan dan ketundukan mutlak, gitu loh. Ya. Jadi kata mutlaknya jangan kamu buang. Nah, kemudian Yusuf, masalah yang tadi ini. Kamu katakan tadi, kamu sudah akui bahwa akhirnya Zaid menceraikan istrinya, lalu memberikan istrinya itu kepada Muhammad. Lalu akhirnya mantan istrinya Zaid yang adalah anak angkatnya sendiri, akhirnya menikah dengan Muhammad. So, saya teringat dengan 10 perintah Tuhan. Di dalam 10 perintah Tuhan, apa dikatakan? Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini saja istri samamu nggak boleh. Mengingini saja nggak boleh, Sob. Bayangkan, Sob. Apa yang terjadi kepada Muhammad, Sob? Justru Allah dan Muhammad bersama-sama. Nih, Sob, hadisnya jelas nih ya. Nih. Sahih Bukhari, makasih teman-teman, saya nggak bisa sebutkan satu-satu karena lagi diskusi ya. Nih, Bukhari 4414 nih. Aisyah tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad tuh kecuali sigap menuruti keinginannya Muhammad. Uncup. Kerja Tuhannya Muhammad menurut Aisyah tiada lain tiada bukan menuruti keinginannya Muhammad. Ya, termasuk apa? Di dalam Al-Quran dikatakan bekas istrinya Zaid akhirnya jadi istrinya Muhammad. Aisyah berkata di dalam surat Al-Ahzab ayat 51 dan 52 bahwa perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Lagi-lagi soal urusan perempuan. Habis ini lapor nih. Oh, ini penistaan nih. Yang saya katakan adalah fakta.
bahwa Aisyah sendiri, istrinya Muhammad sendiri mengatakan bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat Aisyah kecuali sigap menuruti keinginannya Muhammad. Dalam bahasa Arabnya di situ hawa, nafsu dikatakan di situ. Keinginannya Muhammad yang dituruti oleh Allah. Silakan Sob, jawab. Oh, penistaan ini, penistaan. Silakan. Kalah debat, geruduk rumah. Sob, jangan nanti gini Sob, gedor-gedor. Buka pintu. Oh, tolong saya. Muslim udah mendebat. Jangan gitu Sob ya. Debat aja Sob. Yuk. Lupa saya kasih tahu teman-teman, saya sudah di rumah apologet anti geruduk, teman-teman. Makasih atas supportnya, teman-teman. Kita sudah di rumah Oke. geruduk. Jadi Waktuku nanti waktumu kamu pakai ya. Silakan. Dah. Oke. Gini ya. Gini Des, Nabi Muhammad itu tidak akan pernah menyuruh ya melakukan yang tidak beradab yang ada di pikiran kamu. Enggak, karena dia itu adalah suri tauladan yang baik. Ya, jadi seperti yang kau tampilkan kepadaku itu ya, itu udah beda dengan definisi kamu. Kamu jangan muter ke sana kemari ya, itu bukan seperti definisi kamu. Menuhankan, mengikuti, tunduk patuh ya, menyerahkan diri, itu cuma keinginan, bukan masalah yang lain-lainnya, bukan masalah untuk menuhankan atau berserah diri ya, itu beda. Jadi kau jangan muter-muter berkaitan tentang masalah perempuan Des. Kau lupa di kitabmu Tuhan minta jatah perempuan yang perawan Des. Lagi-lagi Tuhannya Des. Aduh, di kitabnya urusan perempuan minta jatah 32 perawan ya. Tuh urusan perempuan tuh ya. Terus Des, coba kau ya baca dulu kitab kau ya. Nih ya. Apa kata Amsal 2327 ya? Amsal 2327. Karena perempuan Sunda adalah lobang yang dalam. Baca Des, baca. Dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Urusan lobang perempuannya Tuhannya Edis ini. Aduh, perempuan lagi. Tadi udah minta jatah perawan, ini lobang perempuan pula diurusi. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih Des ya, nggak apa-apa sih. Karena apa? Karena aku nggak heran, Yesus kan lewat lobang perempuan juga ya. Kayak gitu. Aku nggak heran. Jadi kalau Tuhanmu selalu ngurusi perempuan gitu ya. Jadi kayak gitu. Tuh ya, Amsal 23 nomor 27 ya. Jadi urusan lobang perempuan aja sampai Tuhanmu urusi gitu. Kau gak usah ya urusi nabiku atau urusannya di tempatku, itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Kalau mau urusin perempuan, coba kitabmu dulu ya. Kenapa Tuhan minta jatah perawan 32 perawan? Terus kenapa Tuhan urusi lobang perempuan? Lobang perempuan Sunda katanya lobang yang dalam. Kok tahu? Kok tahu kayak gitu Des ya? Dan perempuan Sunda adalah sumur yang sempit. Tahu dia. Jangan pernah nikmatin itu Des. Kayak gitu Des ya. Kalau mau urusi perempuan, coba telaah dulu ke kitabmu gitu Des. Berkaitan, balik lagi ke Yesus Des ya, balik lagi ke Yesus. Di situ Yesus kalah 3-0 Des. Yang pertama, Yesus dibawa ke bubungan bait oleh iblis. Apa? Yesus tunduk patuh. Kalau Yesus tidak tunduk dan patuh kepada iblis, maka dia menolak. Sesuai dengan definisi kamu, tunduk, patuh, menaati, dan mengikuti artinya menuhankan. Selamat atas definisimu ya. Yesus menuhankan iblis. Ya, itu yang pertama. 1-0 sudah ya. Yesus kalah dengan iblis. Terus Yesus dibawa lagi yang kedua kalinya. Tunduk patuh pula Yesusnya. Waduh. Tunduk patuh pula Yesus, dibawa iblis untuk kedua kalinya. 2-0 udah Yesus kalah sama iblis. Dia tunduk patuh 2 kali. Di situ Yesus menuhankan iblis Des ya. Terus yang ketiga Des ya, sampai iblis kabur ya. Kabur kagak mau lagi ya.
kagak mau lagi, itu adalah bukti ya iblis itu menang. Tidak mau dia menuruti perintah Yesus. Ya. Kagak mau iblis menuhankan Yesus. Iblis saja kagak mau menuhankan Yesus. Ya, 3-0 di situ iblis menang. Tiba-tiba kalian malah menuhankan Yesus. Aduh, des, coba ya. 3 kali Yesus ditaklukkan oleh iblis. Ya, kok hanya ini bukan penistaannya teman-teman. Nanti alasan Edis, wipi lah, macet lah, belum bayar kontrakan lah, donasi dulu buat bayar wipi lah. Gak ada alasan kayak gitu sama aku. Ya, gak ada. Jadi di situ di Matius 4, iblis menang besar terhadap Yesus 3-0. 3 kali. Ya, 3 kali Yesus menuhankan iblis dan iblis tidak mau menuhankan Yesus. Oke, ya. Nah. Silakan kau jawab ya masalah perempuan tadi. Silakan tuh. Baik, silakan bisukan dulu Sob ya. Terima kasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Baik, terima kasih ya. Jadi ya, teman-teman sekalian, kalau kita buka surat Al-Ahzab ayat ke-51, teman-teman saya bacakan ya. Surat Al-Ahzab ayat 51, itu bunyinya jelas sekali ya. Sungguh ya, kami telah, saya bacakan ya, surat Al-Ahzab 50 ya. Nih, surat Al-Ahzab ayat 50, saya bacakan kepada Yusuf. Waktunya mana Sob? Oke. Waktu jalankan lah. Oke, ngomong melulu kau. Baik, saya bacakan ya surat Al-Ahzab ayat 51 nih. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba saya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah bagimu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Nih, perkatakan ini. Dan perhatikan, dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai kekhususan bagimu, bukan kepada semua orang-orang mukmin. Sob, kamu tahu Sob apa komentar Aisyah kepada ayat ini Sob? Tahu nggak Sob? Tolong Sob, lihat sini Sob. Komentar Aisyah berkata, sungguh demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa atau nafsumu. Ya, so, Aisyah saja istrinya Muhammad sudah ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat oleh Aisyah kecuali sigap menuruti keinginan Muhammad. Usub. Ini fakta, Sob, fakta. Sob, coba Sob lihat sini Sob. Saya tanya kamu Sob, menurut Aisyah bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat oleh Aisyah kecuali sigap menuruti keinginan Muhammad. Aisyah di sini lancang nggak Sob? Kurang ajar nggak Aisyah di sini ngomong gitu? Atau memang dia fakta mengatakan itu fakta nggak Sob? Lalu kamu mengutip Amsal, mengutip ini, aduh, parno banget sih Sob pikiran kalian Sob. Kenapa kalian begitu parnonya sih membaca Bible? Dikatakan engkau meranggangkan pahamu seperti orang-orang perempuan-perempuan. Mohon maaf, saya sensor, nanti kita diblokir sama TikTok. Itu berbicara mengenai orang-orang Israel, bagaimana mereka berlaku dal. Ya, mereka berlaku demikian, mereka menjual harga dirinya dengan meminta tolong kepada berhala. Mereka meminta tolong kepada batu-batu, kepada patung-patung tuangan seperti ya tetangga sebelah, ya, yang suka memuja-muja batu itu. Itu dianggap seperti perempuan sundal yang mengobral kehormatannya. Diobral kehormatannya yang suci itu. Padahal dia punya suami yang begitu kaya, suami yang begitu sanggup memenuhi apapun yang dimintanya. Tapi orang Israel berlaku busuk seperti perempuan sundal yang mengobral kehormatannya kepada berhala. Dia minta tolong kepada berhala, dia tidak meminta tolong kepada Tuhan yang hidup. Itu berbicara seperti itu. Kenapa kau baca Bible jadi otakmu seperti ini, Ucup? Dengarkan, Ucup. Ya, sekarang saya minta kamu jujur, Sup. Ya, tadi kau bilang
Iblis tidak mentuhankan Yesus. Betul Ucup, iblis tidak mentuhankan Yesus. Kalau dia mentuhankan Yesus berarti dia jadi pengikut Yesus. Justru karena iblis tidak mau mentuhankan Yesus, makanya dia dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Makanya disebut namanya setan. Setan itu artinya penentang. Penentang itu. Ya, makanya dia disebut sebagai setan, artinya dia membangkang, menentang perintah yang maha tinggi. Nah, beda dengan setan di dalam agama Islam. Setan di dalam agama Islam yang mengikuti Muhammad, jin korin. Kan Muhammad mengatakan, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah juga termasuk setan mengikutimu? Ya, jin korin juga ada di sampingmu." "Iya, tapi setannya sudah masuk Islam." Berarti kan setan masuk Islam cuman ada di Islam. Muhammad mengatakan bahwa jin korin atau setan yang mengikuti dia sudah masuk Islam. Setan yang mengikuti Muhammad, jin korin, sudah masuk Islam, Ucup. Justru Tuhannya setan itu siapa kalau bukan Allah? Tuhannya setan adalah Allah, Sob. Makanya saya bilang di dalam Quran, sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan, ya, arsalna sayyidina, kami utus setan-setan untuk menyesatkan manusia. Jawab Sob, jawab. Terima kasih teman-teman, makasih ya Bang Aman, Crusader, ya, Nyaprut, makasih teman-teman semua. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Makasih teman-teman. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Kita sekarang sudah ada di rumah Apologet.